Di suatu pagi yang cerah, seorang pria bernama Clay Sanford terbangun dengan rasa terkejut ketika melihat sang istri Amanda mengepak barang-barang, mengira Amanda akan pergi meninggalkannya. Tapi ternyata tidak. Amanda menjelaskan bahwa semua sudah direncanakan sejak lama secara diam-diam, yaitu liburan bersama keluarga. Ya, diketahui Amanda telah menyewa rumah di Long Island yang lokasinya dekat dengan hutan. Segera saat tiba di sana, mereka melihat betapa indahnya rumah tersebut meskipun lemari minumannya terkunci karena menurut pemiliknya itu bukanlah salah satu dari fasilitas. Sementara Clay mempersiapkan barang-barang bawaan, anak-anak Archie dan Rosie berenang, sedangkan Amanda pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa persediaan makanan. Pada suatu momen, dia sempat bertemu dengan seorang pria yang sepertinya memborong air minum, seolah-olah mempersiapkan sesuatu. Sayangnya, Amanda tidak berani bertanya karena wajah pria itu sangatlah menakutkan. Saat kembali ke rumah, bersama-sama keluarga Sanford menuju ke pantai yang tak jauh dari rumah sewaan. Terlihat mereka benar-benar menikmati waktu, bermain, makan, dan berjemur bersama sampai Rosie melihat kapal tanker sangat besar dengan arah tujuan yang tak biasa. Semakin lama, kapal itu semakin mendekat ke pantai sehingga Rosie pun mulai menjelaskan keanehan ini kepada keluarganya. Clay yang melihat awalnya menganggap bahwa kapal itu akan segera berhenti, namun selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan teman-teman sekeluarga baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti biasa, meskipun dalam kondisi yang kurang sehat ini, saya akan berbagi cerita. Kali ini tentang sebuah film berjudul Leave the World Behind, rilis beberapa hari yang lalu, disutradarai oleh Sam Ismail dengan dibintangi oleh para aktor senior yang pastinya sudah kalian kenal. Baik, jangan berlama-lama lagi karena ini film seru dan unik sekali. Segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang satu ini. Ya, kapal tanker itu ternyata benar-benar lepas kendali hingga berakhir di pantai. Tentu saja, hal itu membuat semua pengunjung panik dan berlarian, termasuk keluarga Sanford. Untungnya tidak ada korban. Pihak pengurus pun segera menutup pantai di hari itu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat keluarga Sanford kembali ke rumah, mereka menyadari bahwa jaringan seluler dan internet tidak tersedia, bahkan tidak ada satu televisi pun yang mengudara. Selain itu, kemunculan rusa di halaman belakang cukup membuat Amanda dan Clay terkejut, namun mereka menganggap hal itu adalah suatu pertanda baik. Pada malam hari, Amanda mendengar suara-suara mencurigakan di luar, yang mana seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Dengan penuh kekhawatiran, pasangan suami istri itu pun bersiap dengan pemukul dan ponsel meski tak tersedia jaringan. Ternyata yang datang seorang pria bersama putrinya, dan yang mengejutkan adalah pria yang bernama George atau biasa disapa GH mengetahui nama Amanda karena pernah berkomunikasi lewat surel. Belum selesai sampai di situ, GH dan putrinya Ruth mengklaim bahwa merekalah yang menyewakan rumah tersebut kepada keluarga Sanford. Tentu saja hal ini menimbulkan sedikit ketegangan, tapi meskipun demikian, GH tetap bersikap ramah dan sopan, meminta maaf datang tanpa mengabari karena seluruh alat komunikasi tidak berfungsi. Diketahui bahwa telah terjadi pemadaman listrik saat GH dan putrinya kembali dari suatu acara di kota. GH menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa kembali ke apartemen di lantai 14 karena tak mampu menaiki tangga dengan lutut yang mengalami cedera. Jadi mau tidak mau, pria itu harus bermalam di rumah yang kini ditempati oleh keluarga Sanford. Tentu saja alasan tersebut tidak bisa diterima oleh Amanda karena sangat tidak masuk akal. Tapi GH tetap berusaha meyakinkan menawarkan pengembalian uang sebanyak 50% dan membuka lemari minuman yang terkunci dan bahkan rela tidur di ruangan basement. Clay menerima uang kompensasi sebanyak $1.000, namun tidak dengan Amanda yang tetap waspada dan berpikir bahwa GH mungkin saja adalah staf ART yang juga memiliki kunci cadangan. Sembari Clay berusaha meyakinkan dan menenangkan Amanda, GH berbagi minuman dari lemari, sembari menceritakan seluk-beluk rumah serta menjelaskan tentang kontraktornya yang bernama Danny. GH juga menceritakan tentang istrinya yang kini sedang bertugas di Maroko. Tanpa basa-basi,
Amanda segera meminta GH menunjukkan kartu tanda pengenal, tetapi sangat disayangkan. Hal itu tidak bisa GH tunjukkan karena dompetnya ketinggalan di mantel di petugas teater saat buru-buru pergi demi menghindari kerusuhan. Amanda lagi-lagi tanpa basa-basi menyatakan ketidaktahuannya terhadap pemadaman listrik sebagai bentuk kecurigaan. Tiba-tiba saja, mereka mendengar sesuatu yang ternyata berasal dari televisi menampilkan siaran darurat nasional. Kini jelas sudah, semua yang dikatakan oleh GH telah terbukti, sehingga Amanda tidak punya pilihan selain membiarkan duo pemilik rumah bermalam di ruangan basement. Saat malam semakin larut, GH berbincang dengan putrinya. Sepertinya pria itu mengetahui tentang sesuatu berhubungan dengan seluruh peristiwa yang terjadi dari salah satu klien. Keesokan paginya, Amanda terbangun dan melihat beberapa notifikasi pada ponsel. Ada beberapa tentang pemadaman listrik, serta satu berita tentang kemungkinan peretasan. Dan yang terakhir, pesan tidak jelas dengan simbol-simbol acak. Merasa khawatir, wanita itu pun segera membangunkan Clay dan menunjukkan notifikasi tersebut, namun sangat mengejutkan. Semuanya hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Setelah itu, Clay memutuskan pergi menuju ke pusat kota untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui orang-orang yang ditemui ataupun surat kabar. Sayangnya, tidak tersedianya jaringan membuat GPS juga tidak berfungsi. Clay yang tersesat menghentikan mobil untuk memeriksa sekitar sembari berharap mendapatkan sinyal. Dia tidak menyadari radio yang tiba-tiba aktif selama beberapa detik memberitakan tentang serangan cyber yang menyebabkan bencana serius di wilayah selatan dan mempengaruhi pergerakan hewan. Dengan kesialan yang tak henti-hentinya, Clay memutuskan untuk kembali berkendara sampai dengan bertemu dengan seorang wanita yang menangis sembari melambaikan tangan dan nampaknya membutuhkan pertolongan. Sayangnya ketika dihampiri, Clay sama sekali tidak mengerti bahasa Latin yang diucapkan. Clay pun memutuskan untuk pergi, bukannya tidak peduli, tapi dia ingin menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Dan benar saja, tak lama kemudian, tiba-tiba pria itu melihat drone yang dengan cepat mendekat menyebarkan sesuatu yang merah bagai darah. Ketika semakin mendekat, ternyata yang merah itu adalah kertas selebaran. Di waktu yang sama, di rumah, ketika terbangun, GH juga memutuskan pergi untuk memeriksa keadaan di sekitar lingkungan rumah sembari membawa pistol yang selama ini dia simpan di lemari minuman. Berkali-kali pria itu memeriksa ponsel karena merasa khawatir dengan sang istri yang sejak kemarin belum ada kabar. Sangat disayangkan, tak ada satu pesan pun yang masuk, dan selain itu, dia juga tidak menemukan siapapun di sekitar lingkungan. Hanya ada barang-barang yang berserakan di halaman karena pintu tak terkunci. GH pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah salah satu tetangga. Segera GH memeriksa sinyal dengan menggunakan telepon satelit yang ditemukannya, namun hasilnya tetap sama saja. Tak jauh dari sana, GH tidak hanya menemukan barang-barang yang berserakan, tapi juga mayat. Saat melanjutkan penyelidikan, tiba-tiba saja dia menyadari akan datangnya pesawat, sama halnya seperti kapal tanker. Pesawat itu terlihat aneh sampai akhirnya kembali ke rumah. Rosie masih merasa galau karena tak bisa menonton episode terakhir dari serial terfavorit akibat perangkat tabletnya tak berfungsi. Gadis itu pun menuju keluar dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat kawanan rusa di halaman belakang. Dia mencoba meyakinkan Archie akan hal ini dan mengajaknya untuk menuju ke hutan di mana mereka menemukan gudang tua. Archie dengan iseng menakut-nakuti sang adik dengan menjelaskan bahwa ada seseorang yang tinggal di gudang itu bertujuan memata-matai rumah, terutama kamar Rosie. Puas bermain, mereka pun kembali ke rumah. Pada momen ini, Archie terlihat digigit oleh seekor serangga dan Rosie kembali melihat seekor rusa lain. Selain itu, dia juga memperhatikan burung-burung yang terbang pergi tanpa alasan yang diketahui. Sementara itu di rumah, saat kembali, GH meminta Ruth mengambil baju ganti, lalu secara diam-diam menjelaskan kepada Amanda bahwa dirinya telah memperkirakan semua ini. Saat hendak melanjutkan penjelasan tentang pesawat, tiba-tiba saja percakapan terganggu oleh suara ledakan yang berasal dari kejauhan, diikuti suara seperti sirine yang memekakkan telinga bahkan sampai menghancurkan kaca-kaca jendela.
Amanda pun segera bergegas ke hutan untuk mencari putra-putrinya. Namun suara-suara itu semakin tak tertahankan sehingga membuat wanita itu tumbang. Beberapa waktu kemudian, setelah suara-suara yang mengganggu reda, semua orang terlihat berada di rumah. Amanda menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat seorang pria yang mengumpulkan persediaan makanan dan minuman, yang mana GH langsung mengenalinya sebagai Denny si kontraktor. Lalu di saat yang sama, Clay menunjukkan selebaran yang disebarkan drone misterius, di mana terdapat gambar menyeramkan dan alfabet Timur Tengah. Archie segera mengenalinya dengan sebutan kematian bagi US, yang mana dia ketahui dari salah satu video game favorit. Amanda dan Clay sangat terkejut karena tentunya itu bukan kabar baik, sehingga pasutri itu memutuskan untuk segera meninggalkan rumah menuju ke kediaman salah satu kerabat di New Jersey, meskipun GH menyarankan untuk tetap tinggal. Dalam perjalanan, beberapa kali terdengar suara sirine sampai akhirnya mobil mereka terhenti akibat jalanan dipenuhi mobil-mobil putih. Merasa penasaran, Amanda pun turun untuk menyelidiki dan diketahuilah tidak ada seorang pun di sana. Selain itu, diketahui pula bahwa mobil-mobil itu adalah jenis baru yang memiliki fitur auto drive dan tiba-tiba saja Clay, get in the car! Beberapa waktu kemudian, GH dan Ruth mendengar ketukan pintu yang ternyata itu adalah keluarga Sanford. Ya, tidak ada pilihan selain kembali ke rumah itu. Untungnya GH yang baik hati mau menerima. Lalu pada malam harinya, ditampilkan Archie yang sedang berusaha menyenangkan diri sendiri. Rosie masih galau dengan episode terakhir dari serial terfavorit, sedangkan Ruth menghampiri Clay yang sedang menyendiri, mengajaknya untuk menghisap daun surga bersama-sama. Banyak hal yang mereka bicarakan, salah satunya adalah Clay mengaku bahwa dirinya merasa bersalah karena meninggalkan seorang wanita berbahasa Latin begitu saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara gemericik air dan ternyata berasal dari burung-burung flamingo yang berkumpul di kolam renang. Sementara Amanda sedang berada di dalam rumah bersama dengan GH, berbagi minuman, berbagi cerita, dan berbagi pengakuan. Amanda mengakui tentang profesi, sedang GH mengaku tentang alasannya kembali ke rumah itu adalah karena seorang klien yang memiliki pengaruh kuat dalam kemiliteran memberitahukan tentang para penjahat yang hendak memegang kendali atas dunia. Beberapa hari yang lalu, orang yang dimaksud meminta GH memindahkan uang yang begitu besar karena hendak menghilang untuk sementara waktu. Hal inilah yang membuat GH menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Merasa lelah dengan semua pembahasan yang mengerikan ini, GH mencoba menenangkan suasana dengan mengajak Amanda untuk mendengar musik sembari berdansa. Keduanya sama-sama mabuk, sampai-sampai tak sadar larut dalam kehangatan sejenak. Pada momen ini, GH mengakui rasa kekhawatirannya terhadap sang istri, lalu tak lama berselang. Malam itu masing-masing keluarga tidur bersama. GH mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga Ruth. Sementara itu, di keluarga Sanford, hanya Amanda dan Rosie yang masih terjaga. Rosie mengungkapkan bahwa menurutnya Tuhan telah memberikan tanda-tanda. Oleh karena itu, mereka seharusnya segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri. Setelah mengucapkan hal itu, keesokan paginya Rosie menghilang. Kejutan lainnya adalah Archie yang semalaman demam mengalami muntah-muntah dan giginya mulai rontok. Archie sendiri menduga mungkin saja itu akibat gigitan serangga, sehingga GH berpikir untuk meminta bantuan Denny yang sudah mempersiapkan segalanya, termasuk obat-obatan, adalah tindakan yang tepat. Sementara Amanda dan Ruth akan mencari Rosie ke hutan. Setelah tak berhasil menemukan, keduanya berakhir di gudang dan terjadi sedikit pertengkaran. Tapi pada akhirnya, keduanya merasakan kekhawatiran yang sama, sehingga mereka bisa sedikit lebih memahami satu sama lain.
Bersamaan dengan itu, para pria tiba di kediaman Danny. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik. Setelah mengetahui tujuan dari para tamu tak diundang, dengan senapan di tangan, Danny meminta GH dan Clay untuk menjauh, sekaligus menjelaskan tentang suara misterius yang ternyata pernah terdengar di Kuba beberapa tahun yang lalu sebelum munculnya radiasi, dan mungkin itulah yang menyebabkan Archie sakit. Dia juga mengetahui bahwa perwakilan Rusia telah ditarik dari Washington, yang mana menjadi pertanda bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja. Sayangnya, Danny sama sekali tidak peduli dengan masalah GH, meskipun mereka adalah teman lama dan meskipun Clay menawarkan uang sebesar $1.000. Karena yang menjadi prioritas utama Danny adalah menyelamatkan keluarganya sendiri, Danny hanya menyarankan agar GH dan Clay menuju ke rumah tetangga yang secara diam-diam telah membangun bunker. Pada momen ini, terjadi pertengkaran hebat sampai akhirnya GH dan Danny saling menodongkan senjata. Beruntung Clay segera bertindak, memohon belas kasih, menanyakan bagaimana jika yang dialaminya menimpa Danny dan keluarga. Ya, pada dasarnya, ketiga pria itu hanya ingin melindungi keluarga mereka. What the fuck is going on right now? Hold on! So I get out of the way! Die! Ucapan tersebut membuat Danny sadar, namun tetap tidak melepaskan kesempatan mendapatkan $1.000. Selain membagikan obat, Danny juga membagikan informasi lain yang diketahuinya, bahwa semua ini adalah ulah Korea, Cina, atau negara-negara lain yang tidak sepaham dengan US. Clay lalu menunjukkan selebaran merah, membuktikan bahwa mungkin saja Iran berada di balik semua ini. Danny hanya tertawa karena selebaran itu juga pernah ditemukan oleh temannya di San Diego dengan tulisan dan bahasa yang berbeda. Danny berpikir bahwa US memiliki banyak sekali musuh, sehingga mungkin saja para musuh tersebut bersatu untuk meruntuhkan negara adidaya. Kembali ke Amanda dan Ruth yang mendengar suara gemuruh dari luar gudang. Saat keluar, Amanda mulai memeriksa dan tidak menemukan apapun. Namun saat berbalik, alangkah terkejutnya Amanda melihat Ruth dikelilingi gerombolan rusa. Saat kembali ke mobil, akhirnya GH menjelaskan bahwa informasi yang diberikan Danny membenarkan semua rumor yang pernah didengarnya. Ini adalah sebuah gerakan yang memiliki 3 tahapan sederhana untuk meruntuhkan pemerintahan suatu negara dari dalam. Tahap pertama, mereka akan mengisolasi warga dengan menonaktifkan semua komunikasi dan transportasi, yang mana tentunya akan menimbulkan ketakutan, sehingga terjadilah tahap kedua, yaitu kekacauan sehubungan dengan tahap pertama. Contohnya seperti yang baru saja hampir menimpa mereka. Orang-orang saling menyerang satu sama lain demi bertahan hidup. Serta tidak ada lagi informasi yang bisa dipercaya akibat isu peretasan dan menyebarnya berita-berita palsu. Kemudian tahap ketiga akan terjadi dengan sendirinya. Para warga yang berselisih akan memulai perang saudara yang mana akan berakhir dengan kudeta, sehingga membuat negara runtuh. GH dan Clay sepakat untuk bertahan bersama dan berjuang membawa keluarga mereka ke bunker ke kediaman tetangga yang disebut Danny, yaitu keluarga Thorne. Bersamaan dengan itu, di hutan, Amanda dan Ruth masih terus mencari Rosie. Pada suatu momen, Amanda sempat kehilangan Ruth yang ternyata tertinggal di belakang karena dia membatu saat melihat suatu ledakan yang mengerikan di tengah kota. Sementara itu terungkap bahwa Rosie baik-baik saja dan mungkin bisa dibilang sangat baik-baik saja karena diketahui selama ini gadis itu berada di rumah keluarga Thorne. Setelah merusak pintu utama, kini dia menyantap semua makanan dan snack. Terdengar suara yang tak asing memanggil sehingga membuat gadis itu berhenti makan. Rosie kemudian memperhatikan cahaya lalu segera mendatangi, yang mana itu membawanya ke ruangan bawah tanah atau bunker. Tempat itu dipenuhi segala macam makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Ada pula alat olahraga, rumah kaca, berbagai macam fasilitas hiburan, dan juga pusat informasi yang sepertinya bisa dipercaya. Menampilkan himbauan agar warga segera menemukan tempat berlindung karena Gedung Putih dan kota-kota besar lainnya di US sedang diserang, serta radiasi terus meningkat di dekat pemukiman warga.
Film pun ditutup dengan menampilkan Rosie yang menemukan koleksi DVD serial terfavorit di salah satu rak dan segera memutarnya. Gadis itu pernah berpesan sebelumnya ada satu hal yang paling dia inginkan sebelum dunia benar-benar berakhir, yaitu menyaksikan episode terakhir dari serial Friends. Dan tamat. Ya, jika teman-teman menyaksikan filmnya secara utuh, sebenarnya film ini dibagi ke dalam 5 bagian, yang mana masing-masingnya ditandai dengan judul-judul tertentu, mulai dari bagian 1, The House, bagian 2, The Curve, bagian 3, The Noise, bagian 4, The Flood, dan bagian 5, The End. Judul-judul tersebut masuk akal karena semuanya merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang tepat. Tetapi tidak hanya itu, kelima bagian ini sebenarnya juga memiliki makna yang lebih dalam terhadap plot. 2 bagian pertama tentunya adalah sebagai pengantar, lalu bagian 3, 4, dan 5 masing-masing sesuai dengan salah satu tahap pada alur rencana yang dijelaskan oleh GH kepada Clay menjelang akhir film. Seperti yang kita tahu, rencana tersebut melibatkan 3 fase. Yang pertama adalah isolasi, dirancang untuk membuat target tuli dan bisu, yang mana jelas sesuai dengan bagian 3 The Noise. Fase 2 adalah kekacauan yang mengacu pada serangan dan penyebaran informasi yang terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan bagian 4 The Flood, karena saat itulah semua orang dibanjiri dengan informasi atau berita-berita palsu, salah satunya dari selebaran merah. Lalu fase 3 yaitu kudeta, sesuai dengan bagian yang terakhir yaitu bagian 5. Mengingat timeline dan plot, film ini sebenarnya cukup bekerja dengan 3 bagian saja. 1 dan 2 menjadi bagian dari pembuka seperti yang dijelaskan oleh GH. Setelah melihat kapal tanker White Lion menuju ke pantai, keluarga Sanford kembali ke rumah sewaan. Melihat kawanan rusa di halaman belakang membuat Clay berpikir bahwa itu adalah suatu pertanda baik menurut mitologi Mesoamerikan. Tapi pada kenyataannya itu adalah sebaliknya. Tidak hanya rusa, suatu malam flamingo juga muncul di kolam dan banyak burung yang terlihat berterbangan di sepanjang film. Menjelang akhir, rusa bahkan mengelilingi Ruth dan Amanda dengan cara yang aneh dan mengancam. Memang tidak dijelaskan secara gamblang, tapi mungkin saja ada beberapa petunjuk yang diselipkan. Jadi ketika Clay pergi sendiri dengan mobilnya, suatu adegan menampilkan pria itu sibuk mencari sinyal sehingga melewatkan laporan berita dari radio bahwa dampak dari serangan cyber yang berlangsung telah menyebabkan bencana lingkungan yang sangat besar di selatan sehingga mempengaruhi pola migrasi hewan. Bagaimana serangan tersebut tidak jelas, tapi mengingat apa yang terjadi pada kapal tanker, kemungkinan minyak telah tumpah di Teluk Meksiko dan sejumlah bencana lainnya dapat memaksa hewan-hewan menuju ke utara New York. Pada adegan awal-awal film, saat Amanda pergi ke supermarket di pusat kota, dia bertemu dengan Danny yang sedang memborong persediaan makanan dan minuman. Ya, Danny sama sekali tidak memiliki teman atau kerabat dari kalangan elit. Semua persiapan tersebut dilakukan berdasarkan berita-berita yang tidak jelas, dikombinasikan dengan sikap atau perilaku tidak suka terhadap negara-negara yang menjadi musuh US. Di sini saya melihat dari 2 sisi. Di satu sisi, insting Danny patut diacungi jempol karena telah mempersiapkan segalanya. Tapi di sisi lain, persiapan ini secara tidak langsung menegaskan Danny adalah seorang yang paranoid. Jadi tetap diam dan merahasiakan sembari mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu seperti GH, saya pikir jauh lebih baik. Perkembangan karakter, terutama Amanda dan Ruth, menjadi landasan utama bagi pesan yang ingin disampaikan oleh film ini tentang manusia. Setelah saling bertengkar dan melontarkan kalimat-kalimat pedas di sepanjang film, pada akhirnya mereka mencapai suatu tujuan dalam pandangan. Terdengar jelas dalam kalimat, kita hidup dalam kebohongan, suatu delusi massal yang disepakati untuk membantu kita mengabaikan dan terus mengabaikan betapa buruknya kita sebagai manusia. Baik keluarga Amanda dan keluarga GH tidak saling percaya dan tidak ingin berada di dalam rumah yang sama sampai mereka menyadari bahwa mereka harus mengakhiri perselisihan demi bertahan hidup.
Ada beberapa hal menarik dalam film ini, salah satunya adalah obsesi Rosie terhadap serial Friends. Ya, Rosie sangat-sangat menggilai serial tersebut, meski dunia sekitar sedang dalam kekacauan. Kemudian juga ada adegan di mana Clay berbincang dengan Truth. Dia menceritakan tentang buku yang ditulis mantan muridnya, yang mana menggambarkan bagaimana media bisa berfungsi sebagai alat pelarian dan juga cermin. Artinya, dengan media tersebut kita bisa melarikan diri dari kenyataan atau juga bisa menjadi cermin akan kondisi yang sebenarnya. Ya, pada intinya saya pikir film ini tidak hanya tentang runtuhnya suatu negara atau masyarakat, tapi juga membahas bagaimana media dan tayangan-tayangan hiburannya mampu mempengaruhi dan mencerminkan kehidupan nyata, serta bagaimana orang-orang bereaksi terhadap situasi yang sulit. Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!